Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Asjul Simbong, yang kedua ada Akbar, yang ketiga ada Salma, yang keempat ada Francisco Gamaliel, yang kelima ada Vicky Sunda, yang keenam ada Rizal Nurdin. Di sini kami akan menjelaskan hasil praktikum rangkaian listrik yang kami buat. Di sini saya akan menjawab tugas pendahuluan nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1. Jelaskan bagaimana kelakuan arus pada rangkaian seri dan pada rangkaian paralel. Arus listrik pada rangkaian seri memiliki jumlah kuat arus listrik sama yang mengalir pada setiap hambatan. Hal ini membuat suatu titik pada rangkaian seri akan sama dengan titik yang lain. Pada rangkaian paralel, jumlah dari kuat arus yang mengalir keluar dari percabangan akan sama dengan jumlah kuat arus yang masuk percabangan. Komponen sebuah rangkaian listrik atau rangkaian elektronik dapat dihubungkan dengan berbagai cara. Dua tipe paling sederhana adalah rangkaian seri dan paralel. Rangkaian yang disusun secara sejajar disebut rangkaian seri, sedangkan rangkaian yang disusun secara berderet disebut rangkaian paralel. Komponen yang tersusun seri akan terhubung melalui satu jalur, sehingga aliran arus listrik akan mengalir ke semua komponen. Pada rangkaian paralel, tegangan yang melewati tiap komponen adalah sama, dan total arus adalah jumlah arus yang melewati tiap komponen. Nomor 2. Jelaskan bagaimana konsep tegangan listrik pada rangkaian seri dan pada rangkaian paralel. Pada rangkaian seri, tegangan listrik tidak seperti pada kuat arus, melainkan tegangan yang terpasang besarnya sejumlah dengan tegangan-tegangan yang ada pada komponen. Beberapa halnya dengan rangkaian seri, tegangan yang terpasang pada semua rangkaian akan selalu berdiri sama pada rangkaian paralel. Abstrak. Rangkaian listrik adalah suatu hubungan sumber listrik dengan alat-alat listrik lainnya yang mempunyai fungsi tertentu. Berdasarkan susunan hubungan alat-alat listrik, maka rangkaian listrik tersusun dalam 3 cara, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian alat-alat listrik yang disusun secara berturut-turut tanpa cabang. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun tidak berurutan. Untuk menganalisa rangkaian listrik, biasanya menggunakan hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff terbagi menjadi 2, yaitu hukum 1 Kirchhoff atau KCL, atau hukum titik cabang berdasarkan pada kekekalan muatan-muatan yang memasuki sebuah titik cabang harus keluar, tidak ada yang hilang atau diambil. Hukum 2 Kirchhoff atau KVL adalah hukum loop didasarkan pada kekekalan energi di mana dalam suatu rangkaian tertutup dalam aljabar, gaya gerak listrik dengan penurunan tegangan sama dengan 0. Kata kunci, rangkaian listrik, rangkaian seri, rangkaian paralel, hukum 1 Kirchhoff, hukum 2 Kirchhoff. Misalnya saja, 3 buah lampu disusun secara seri. Maka apabila salah satu lampu dicabut atau rusak, maka lampu yang lain ikut padam. Nyala lampu yang satu dengan yang lain tidak sama terangnya, dan semakin jauh dari sumber listrik, maka nyala lampu semakin redup. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun secara tidak berurutan. Kekurangan rangkaian listrik paralel ini adalah boros kabel dan saklar. Kelebihan rangkaian paralel adalah jika salah satu lampu padam, yang lain tetap menyala dan nyala lampu masih sama terang. 1.2 yaitu tujuan. Tujuan yang pertama memahami sifat rangkaian seri dan paralel dengan sumber arus searah. Yang kedua, memahami hubungan antara beda potensial dengan arus pada rangkaian seri dan paralel. Pada permasalahan 1.3, permasalahan yang pertama adalah apa pengertian dari rangkaian listrik seri dan paralel. Yang kedua, apa kelebihan rangkaian listrik seri dan paralel. Yang ketiga, apa kekurangan rangkaian listrik seri dan paralel. Yang keempat, 1. Pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Rangkaian listrik adalah suatu hubungan sumber listrik dengan alat-alat listrik yang lainnya yang mempunyai fungsi tertentu.
Berdasarkan susunan hubungan alat-alat listrik, maka rangkaian listrik tersusun dengan 3 cara, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Rangkaian seri adalah rangkaian alat-alat listrik yang disusun berturut atau berurut tanpa cabang. Dan ciri-ciri dari rangkaian seri antara lain arus listrik mengalir tanpa melalui cabang. Arus listrik juga yang mengalir melalui lampu 1, melalui lampu 2, demikian pula yang melalui baterai 1 dan baterai 2. Dan jika salah satu alat listrik dilepas atau rusak, maka arus listrik akan putus atau mati. Kelebihan dari rangkaian seri adalah lebih menghemat daya yang dikeluarkan pada baterai, pengerjaan yang singkat, dan tidak memerlukan banyak penghubung pada penyambungan jalur sehingga hemat kabel dan saklar. Kekurangan rangkaian seri adalah jika salah satu komponen dicabut atau rusak, maka komponen yang lain tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Misalnya saja paralel. Yang keempat, bagaimana ciri-ciri rangkaian listrik seri dan paralel. Yang kelima, apa sifat-sifat rangkaian listrik seri. Yang keenam, dan terakhir, apa sifat-sifat rangkaian seri paralel. Terima kasih. Nama saya Adriano Eklesio Vicky Sunda dengan NIM 21095 kelas TPC 2020. Kali ini saya akan membawakan praktikum fisika dasar teori. Hukum Kirchhoff dibuat oleh G.R. Kirchhoff pada tahun 1824 sampai 1887 di pertengahan abad ke-19. Hukum ini ada dua dan sebenarnya merupakan penerapan yang berguna dari hukum kekekalan muatan dan energi. Hukum 1 Kirchhoff atau hukum etik cabang berdasarkan pada kekekalan muatan dan kita telah menggunakannya untuk menurunkan hukum untuk faktor paralel. Muatan yang memasuki sebuah titik cabang yang harus kekal dan tidak ada yang hilang atau diambil. Hukum 2 Kirchhoff atau hukum loop didasarkan pada kekekalan energi di mana di dalam suatu rangkaian tertutup jumlah aljabar gaya gerak listrik dengan penurutan tegangan sama dengan 0. Pada praktikum ini dilakukan pengamatan pada rangkaian listrik yang dirangkaikan secara sari paralel untuk menganalisa kuat arus pada data tersebut. Berdasarkan hukum 1 Kirchhoff atau KCL dan sebuah rangkaian listrik tertutup untuk menganalisa tegangan atau beda potensial pada data tersebut dengan hukum 2 Kirchhoff atau KVL atau hukum loop. Untuk menganalisis rangkaian listrik disampaikan hukum OHM. Hukum yang banyak dipakai adalah hukum Kirchhoff. Ada dua hukum Kirchhoff, yakni hukum 1 Kirchhoff atau KCL dan hukum 2 Kirchhoff atau KVL. Hukum Kirchhoff yang dibuat oleh G.R. Kirchhoff pada tahun 1824 sampai dengan 1887 di pertengahan abad ke-19. Hukum ini ada dua, sebenarnya merupakan penerapan yang berguna dari hukum kekekalan muatan dan energi. Hukum 1 Kirchhoff atau hukum titik cabang berdasarkan pada kekekalan muatan dan kita telah menggunakannya untuk menurunkan hukum untuk resistor paralel. Hukum 1 Kirchhoff tentang arus mengatakan bahwa jumlah aljabar kuat arus yang menuju titik cabang rangkaian listrik sama dengan jumlah aljabar kuat yang meninggalkan titik cabang tersebut. Atau sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Ini merupakan persamaan satu. Hukum cabang Kirchhoff didasarkan pada kekekalan muatan. Muatan yang masuk sebuah titik cabang harus keluar. Tidak ada yang hilang atau diambil hukum Kirchhoff atau hukum loop. Hukum 2 Kirchhoff atau hukum loop didasarkan pada kekekalan energi. Hukum Kirchhoff tentang tanggapan mengatakan bahwa di dalam suatu rangkaian tertutup aljabar gaya gerak listrik dengan penurunan tegangan sama dengan 0.
sistematis dapat dituliskan sebagai sigma E tambah sigma I kali R sama dengan 0. Ini adalah persamaan kedua. Sekian, terima kasih. Lanjut kepada bab 3, yaitu metode percobaan. 3.1 Peralatan. Pada praktikum kali ini, kami akan menggunakan peralatan sebagai berikut. Yang pertama ada wir. Wir adalah kawat untuk penghantar arus listrik. Yang kedua ada resistor. Resistor adalah alat untuk membatasi jumlah arus yang mengalir dalam suatu rangkaian listrik. Lalu yang ketiga ada baterai. Baterai sebagai sumber energi listrik yang nanti dialirkan dalam rangkaian listrik. Lalu yang keempat ada voltmeter. Voltmeter adalah alat untuk mengukur besar tegangan listrik yang ada pada rangkaian listrik. Lalu yang kelima ada ammeter, adalah alat untuk mengukur kuat arus listrik dalam rangkaian listrik. Lalu 3.2 prosedur praktikum. Yang pertama, klik link berikut pada page Colorado Simulation. Yang kedua, klik on lab. Yang ketiga, pilih arus konvensional. Yang keempat, pilih komponen rangkaian di sisi kiri untuk membuat rangkaian listrik seperti yang ditujukan di bawah. Yang kelima, klik on the resistor R1 dan buat fit pada 1000 ohm. Atur R1-nya 1000 ohm. Lalu yang keenam, atur R2-nya sebagai 1000 ohm dan R3-nya sebagai 100 ohm. Lalu yang ketujuh, klik baterai. Pada bagian kiri kodenya E1 dan buat atur tegangannya pada 9 volt. Lalu yang ke-8, klik baterai pada bagian kanan kodenya E2 dan atur tegangannya pada 6 volt. Lalu yang ke-9, klik voltmeter dari sisi kanan lalu drag untuk mengukur F1 tegangan yang melalui R1, F2 tegangan yang melalui R2, dan F3 tegangan yang melalui R3. Lalu yang terakhir, 10, klik ammeter dari sisi kanan lalu drag dan susun secara seri dengan R1 untuk mengukur I1, dengan R2 untuk mengukur I2, dan dengan F3 untuk mengukur I3, seperti gambar berikut. 3.3 diagram alir atau voltage. Yang pertama, klik mulai. Selanjutnya klik link pad Colorado Simulation. Lalu masuk lab. Lalu pilih arus konvensional. Lalu pilih komponen untuk membuat rangkaian listrik. Lalu atur R1 sebagai 1000 ohm dan R2 sebagai 100 ohm dan R3 sebagai 100 ohm. Lalu atur baterai 1 20 volt dan atur baterai 2 10 volt. Klik voltmeter untuk mengukur F1, F2 dan F3. Klik ammeter untuk mengukur 11, 12 dan 13. Menulis hasil ke dalam tabel 1. Lalu selesai. Perkenalkan, nama saya Akbar, NIM 201096. Di sini saya akan menyampaikan hasil dan pembahasan. 4.1 Analisis data. Pada tabel 1, hasil pengukuran dan hasil perhitungan, di mana hasil pengukuran menggunakan fit dengan alat voltmeter dan ammeter. Hasil perhitungan use the law menggunakan hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Seperti dalam tabel telah diuraikan hasil masing-masing. Berikut video pada saat saya mengambil data di fit. Setelah rangkaian jadi, kita akan mengukur tegangan menggunakan voltmeter. Kita akan mengukur tegangan V1 yang melalui R1. Diperoleh hasilnya minus 17,50. Selanjutnya, P2 yang melalui R2. Hasilnya 7,50 volt.
kemudian I3 yang melalui R3. Hasilnya 2,50 volt. Kemudian kita akan mengukur kuat arus, yaitu I1 diperoleh hasilnya 0,017 ampere, I2 0,007 ampere, dan I3 0,02 ampere. 4.2 Pembahasan. Tugas analisis nomor 1. Hitunglah I dan V menggunakan love berdasarkan teorema arus dan tegangan pada rangkaian listrik searah. Berikut merupakan hasil perhitungan menggunakan hukum 1 dan hukum 2 Kirchhoff. Nomor 2. Apakah hasil pengukuran dan perhitungan cocok? Jelaskan. Hasil pengukuran dan perhitungan cocok, walaupun terdapat perbedaan antara pengukuran menggunakan Fitt dan perhitungan menggunakan secara manual, tetapi hasil yang diperoleh tidak jauh berbeda. Nomor 3. Apakah hukum arus Kirchhoff sudah terpenuhi? Jelaskan. Iya, terpenuhi. Karena dengan menggunakan rumus hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff tersebut dapat diperoleh hasil dengan benar. Dan juga apabila dibandingkan dengan pengukuran menggunakan alat voltmeter dan ammeter, itu tidak jauh berbeda apabila dihitung dengan cara manual. Jadi, hukum Kirchhoff terpenuhi. Nomor 4. Tulis kesimpulan berdasarkan hasil yang diperoleh. Setelah melakukan pengukuran melalui Fitt dengan alat voltmeter dan ammeter, serta dengan menggunakan perhitungan hukum Kirchhoff 1 dan 2, hasil yang diperoleh sama dan tidak jauh berbeda dengan menghitung secara manual. Kemudian, hukum Kirchhoff 1 dan 2 pada percobaan ini terpenuhi. Oleh karena itu, apabila kita ingin mendapatkan hasil dengan sebaiknya kita menggunakan hukum 1 dan hukum 2 Kirchhoff atau menghitung secara manual saja. Kemudian, kesimpulan dan saran. 5.1 Kesimpulan. Dari percobaan yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1. Kecocokan hasil antara pengukuran dan perhitungan. Penuhinya hukum Kirchhoff 1 dan 2 pada percobaan kami. 3. Tegangan arus listrik searah terjadi pada saat melakukan pengukuran menggunakan alat ukur. 4. Semakin tinggi tegangan, semakin kuat pula arus listrik yang dialirkan. 5.2 Saran. Saran yang diberikan pada percobaan ini diantaranya 1. Untuk mencapai hasil percobaan atau praktikum yang lebih baik, waktu harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. 2. Sebaiknya dalam melakukan metode pengukuran dan perhitungan lebih teliti agar hasil yang diperoleh sesuai. 3. Jika masih ada yang kurang dalam laporan kami, mohon diberikan masukan agar pada praktikum selanjutnya lebih baik. 4. Sebaiknya diberikan sumber-sumber untuk mempermudah dalam mencatat dasar teori, karena di media internet jarang sekali jurnal maupun e-book yang dapat diakses secara gratis. Bahkan halaman yang ditampilkan tidak semuanya, sehingga terdapat kendala. Selanjutnya, pada penyusunan laporan ini, kami menggunakan 2 referensi. Yang pertama, http://pitrelgloria.blogspot.com/10 Jurnal Laporan Praktikum Fisika Dasar HTML. Yang kedua, http
elinhandayani.blogspot.com/2016/01/makalah rangkaian listrik dan paralel HTML. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan baik di dalam laporan kami maupun penyampaiannya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.